Saudara pendengar, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang optimalisasi pemerintahan desa. Sekali lagi kami ingatkan kepada Anda untuk bergabung bersama kami di 0811 5012 304. Baik, kita mengawali perbincangan kita di pagi hari ini dengan penjelasan tentang ruang lingkup dan arti pemberdayaan, optimalisasi pemberdayaan pemerintahan desa. Pak Fajar, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar LPPR Dusun Pandang, Pelihari, Tanah Laut. Oke. Tadi sebenarnya kalau kita bicara pemerintahan desa, optimalisasi pemerintahan desa sangat luas, karena banyak aspek yang perlu dioptimalisasikan. Betul. Iya kan, jadi selama ini kami sebagai dinas PMD sebagai fasilitasi untuk pembinaan di pemerintahan desa di Tanah Laut, banyak hal-hal yang kami kerjakan di sana, khususnya di bidang pemberdayaan, bidang pemerintahan desa, karena desa kita yang bina ini 130 desa yang di Tanah Laut. Tidak tanggung-tanggung ya Pak ya? 130 desa. Dan dengan kekuatan kapasitas kami aparat yang sangat dapat dikatakan sangat terbatas. Jadi yang dibina 130 desa. Jadi alhamdulillah selama ini pemerintahan desa di Tanah Laut ini sudah berjalan dengan baik karena sudah alhamdulillah didukung oleh perangkat desa yang memang sudah mumpuni, sudah berkompetensi, dan kami pun di dinas PMD pun tidak tinggal diam, kami selalu membina mereka, selalu membina perangkat desa. Jadi kami untuk menunjang itu, kami dari dinas PMD selalu meningkatkan kapasitas para perangkat desanya, Bu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan kami yang sifatnya kapasitas optimalisasi pemerintahan desa. Jadi kami sering mengadakan BIMTEK, workshop, in-house training, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kapasitas perangkat desa itu sendiri, yang akhirnya dapat mengoptimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa di desa masing-masing. Jadi kami juga dibantu oleh Abdesi, IKKD Tanah Laut, EKD Kecamatan, yang semuanya itu tidak lain adalah untuk bagaimana kita mengoptimalisasikan pemerintahan desa di Tanah Laut ini, Bu. Itu mungkin, Bu. Oke. Pak Fajar, dari 130 desa kita di Kabupaten Tanah Laut, ini tentu terkategori ada desa maju, ada desa berkembang, kemudian ada desa baru tumbuh atau bagaimana begitu. Ini bagaimana Pak untuk kemajuan dari kategori-kategori desa kita itu? 2024 mungkin desa mandiri kita sudah berapa, lalu di 2025 dan seterusnya. Silakan Pak. Bu, jadi kalau kita bicara indeks desa mandiri ini, alhamdulillah kita dari 130 desa sampai di tahun 2025 ini sudah mencapai desa mandiri itu sebanyak 62 desa. 62 desa, luar biasa. Berarti sudah di atas 50% ya? Oke. Jadi, lalu sisanya apa Pak? Desanya ini maju dan berkembang. Alhamdulillah di Tanah Laut ini sudah tidak ada lagi desa tertinggal ataupun desa sangat tertinggal. Jadi ini kami masih terus mengejar. Di tahun ini insya Allah akan bertambah lagi desa yang mencapai kategori desa mandiri, Bu. Desa mandiri itu salah satu kategori yang fix itu apa Pak? Yang membedakan dengan desa maju dan berkembang? Nah ini, Bu, jadi kan itu banyak indikator, Bu. Di profil desa itu ada sampai ribuan itu, Bu. Jadi itu tergantung dari desa, memang itu ada saprasnya, termasuk perangkat desa sendiri. Nah jadi banyak faktor, banyak indikator, jadi tolak ukur itu sehingga dia dapat dikategorikan sebagai desa mandiri. Iya, desa mandiri, desa berkembang, dan desa gitu. Jadi alhamdulillah tahun ini mungkin pasti akan bertambah lagi yang mencapai kategori desa mandiri. Oke. Lalu sisanya yang desa maju berapa Pak? Desa maju itu berarti sekitar tinggal sudah 30%,
40% lah dari berarti terbagi di dua ya, di maju dan berkembang begitu. Berarti yang paling rendah indeksnya itu di berkembang ya Pak ya? Di berkembang. Nah, desa berkembang kita ini terkategori berkembang apakah karena dia akses desa itu jauh atau memang sarana prasarananya yang atau memang desa itu desa baru? Enggak, kalau di Tanah Timur kalau kita bicara desa baru sudah enggak ada lagi desa baru, karena kemarin kan yang terakhir itu kan ada pemekaran desa itu kan daerah Jorong Bu. Kemarin terakhir itu desa Sungai Baru itu. Jadi kalau kategori desa ini, indeks desa mandiri ini tidak mesti apakah jauh atau dekat itu bukan ukuran. Jadi tapi ada indikator. Ada indikator. Jadi kan situ kan ada fasilitas yang dimiliki, banyak lah itu indikator, ada 1000 berapa itu indikator itu. Jadi apakah juga kuantitas jumlah dari penduduknya juga mempengaruhi terhadap indikator desa ini Pak? Ya, salah satu itu. Salah satunya. Oke, baik. Maksud saya dengan kondisi adanya desa berkembang, kita akan optimis tentunya akan memajukan kepada desa maju dan desa mandiri. Nah, pada akhirnya adakah target dari Dinas PMD sendiri untuk mencapai seluruh desa 130 ini kepada indeks desa mandiri? Itu pasti Bu, karena ini merupakan ikunya kepala dinas DPMD, termasuk juga ikunya kepala daerah. Itu memang target kita Bu. Target kita sekian ini harus desa ini sudah berstatus desa mandiri. Artinya mungkin secara bertahap begitu ya Pak, kita ada target gitu. Tahun ini misalnya ada 5 desa yang kita format sebagai desa mandiri dan kita fokus pembinaan ke situ begitu, seperti itu atau bagaimana? Iya Bu, karena kan kalau kita fokus memang harus fokus Bu, tapi kan ini kita tergantung dari keaktifan desa tersebut juga Bu. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri hanya dinas PMD untuk kita mendorong ataupun ini, cuma kita harus juga didukung oleh desa yang kita bina Bu. Nah itu, jadi desa itu keaktif mereka otomatis akan mendorong mereka ke jenjang tersebut, itu Bu. Oke. Baik. Nah, lalu kita ke pemberdayaan pemerintahan desa. Tadi seperti Pak Fajar sampaikan, banyak sektor yang menjadi ruang lingkup ya pemberdayaan pemerintahan desa ini. Salah satunya yang pertama mungkin adalah apa yang tadi disebutkan Pak Fajar adalah sumber daya. Nah, secara umum dari 130 desa kita di Kabupaten Tanah Laut, bagaimana kualitas, kuantitas, dan partisipasi dari sumber daya manusia pemerintahan desa kita sendiri? Alhamdulillah Bu, untuk saat ini kan kalau kita bicara kualitas, kuantitas perangkat desa Bu ya Pak, dalam pendukung pemerintahan desa tersebut, alhamdulillah kalau dari segi kualitas kan sudah dapat dikatakan rata-rata sudah hampir mereka sarjana semua Bu. Karena memang ada persyaratannya kan seperti itu Pak? Oh tidak Bu, kalau perangkat desa kan persyaratannya cuma SMA aja. Cuma kan sekarang ini kan ada di kecamatan itu menyalakan kuliah Bu. Jadi kuliah perangkat desa ini yang alhamdulillah ini yang berjalan, kalau salah tolong dikoreksi. Ada di Jorong sudah buka kelas, di Batu Angkat desa berarti? Iya, ada beberapa perangkat desa yang ikut di situ. Jadi malah ada juga yang ada bantuan dari sharing dari dana desa. Jadi mereka di kuliah mengikuti kuliah dengan ada bantuan dana dari desa, dari dana desa. Nah itu. Jadi tapi saat ini Bu mohon izin untuk kuantitas. Kuantitas ini kan dengan berlakunya Undang-Undang 3 2004 kemarin tentang desa tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 2014 kemarin, saat ini banyak desa yang kekurangan perangkat desanya yang masih lowong, dalam hal ini lowong karena apa yang menyebabkan? Ada yang mundurkan diri, ada yang bekerja ke lain, ada yang meninggal dunia dan ada pensiun. Oh begitu. Nah, jadi ini merupakan keluhan dari banyak kades untuk misi tersebut. Cuma sampai saat ini
kita belum menerima lagi juknis ataupun juklak dari turunan undang-undang tersebut, Bu. Jadi kita masih ini white NC saja, Bu. Jadi kalau kami berharap sekali mudah-mudahan pemerintah pusat cepat menurunkan juklaknya ini, Bu. Jadi tentang sehingga kita bisa bergerak bergerak gitu, dan kita akan melaksanakan penjaringan perangkat desa yang kosong. Jadi di Kintab itu aja rasanya ada yang 5 yang kosongnya satu desa. Satu desa. Luar biasa. Jadi mereka kan saat ini kan kelimpungan juga, Bu. Kami kelimpungan tugas sebanyak tapi dengan perangkat desa yang terbatas. Nah, tapi untuk kita sementara untuk mengisi itu masih kita terkendala peraturan, Bu. Jadi kawan-kawan mohon kepala desa bersabarlah sebentar. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita mungkin ada petunjuk dari pusat sehingga dengan segera kita dapat mengadakan pengisian jabatan umum tersebut. Kita akan melakukan penyaringan untuk perangkat desa yang kosong. Itu, Bu. Pak Fajar, ini berbicara tentang perangkat desa. Dulu ya setahu saya mungkin masih berpijak di Undang-Undang 2014. Perangkat desa ini berkontrakkah selama 5 tahun atau mengikuti masa kepemimpinan kepala desa kah atau bagaimana, Pak? Ya, kalau dulu, Bu, ya sebelum ada Undang-Undang 6 2014 ini kan kita tahu semua kan kalau perangkat desa ini kan bukan perangkat desa lah kalau walaupun dulu sebutnya bukan perangkat desa. Jadi kalau dulu itu kan Kades Anyar, bahasa Banjar campur bola. Kades Anyar berganti jua perangkat desa Anyar. Tapi dengan berlakunya dengan undang-undang kemarin itu 6 2014 desa ini, jadi perangkat desa itu diadakan setelah penjaringan diangkat oleh kepala desa dan mereka itu, Bu, dengan masa kerja 60 tahun, Bu, berpensiun. Oh begitu. Kalah kita ini, Bu. Kalah kita yang 8 ya? Iya. Oh, jadi itu setara dengan eselon 2. Iya, betul, Bu. Jadi mereka itu kan sampai 60 tahun kecuali mereka mundurkan diri atau diberhenti atau apa meninggal dunia baru atau melakukan kesalahan. Tapi kalau mereka selama tidak ada kesalahan yang mempengaruhi dalam hal disiplin ataupun sanksi pemberhentian, maka mereka sampai 60 tahun, Bu. Lalu mereka dipensiunkan begitu? Iya, nanti kan setelah 60 tahun mereka akhirnya pensiun. Jadi itu pemberhentian dengan pensiun. Jadi kedudukannya sebagai PTT, tenaga kontrak atau apa sih, Pak? Ya perangkat desa, Bu. Perangkat desa. Memang tersendiri. Memang tersendiri. Gitu ya? Tersendiri peraturannya. Iya. Luar biasa ternyata. Ini adalah sebuah kemajuan yang signifikan terhadap perangkat desa dan ini juga mendorong pemberdayaan di desa lebih maksimal karena dulu itu pengalamannya begini, Pak Fajar. Ketika berganti kepala desa, berganti perangkat desa, administrasi berganti juga. betul, Bu. Ya, betul, Bu. Iya. Jadi makanya kalau dulu itu kan desa ini kan akhirnya kan desa ini kan untuk berkembang tuh agak terhambat lah. Sekarang ini kan betul. Dengan adanya gitu kan bisa berkesinambungan. Jadi kan perangkat ini kan kapasitas harus ditingkatkan terus kan akhirnya mereka berkembang terus. Jadi kan akhirnya itu sangat mendukung dengan kemajuan desa tersebut kan. Kalau dulu kan berganti kepala desa yang hanyar pulang, yang hanyar ini dari nol pulang kan gitu. Sekarang ini kan dengan ada kayak undang-undang yang mengatur ini kan mereka yang ada dengan peningkatan kapasitas yang selalu ditingkatkan. Nah akhirnya alhamdulillah desa-desa saat ini kan ya sudah, makanya tadi kan untuk mencapai mandiri maju itu kan lebih nyaman lah. Itu kendala itu Selamat buat perangkat desa dengan berlakunya peraturan ini ya. Perangkat desa lebih nyaman, lebih tenang gitu ya, betul. Lebih fokus melakukan tugas-tugasnya dan segala program-program dapat berkelanjutan dan berkesinambungan seperti itu. Alhamdulillah alhamdulillah baik. Kalau begitu kita jadi perangkat desa deh. Nanti 60 tahun 60. Oke. Tapi ada batas usia berarti. Harus terima lagi jadi yang tua. Ketuaan di Pak Fajar. Rencana anum dia pulang. Anu menjajar. Oke. Baik. Nah, lalu
peningkatan kualitas tadi sudah kita lakukan ya, dengan adanya perkuliahan, dengan adanya bintek-bintek dan lain sebagainya. Nah, kalau di kuantitas tadi kita terhambatnya dengan peraturan itu ya Pak ya. Iya betul. Nah, lalu di sektor lain Pak, selain daripada SDM, pemberdayaan pemerintahan desa ini juga tentu bukan hanya pada ruang lingkup mereka sendiri, tentu juga bagaimana partisipasi dari masyarakat. Ya, betul. Bagaimana Pak evaluasi kita selama ini dengan partisipasi masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi dari para perangkat desa kita? Kalau kita lihat sekarang ini kan di desa ini kan banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh desa itu dengan dana desa ataupun dari kita kabupaten. Contoh kan mereka mengadakan pelatihan bagi masyarakat, ibu PKK, posyandu dan segala macam. Apa pemuda. Nah itu kan yang alhamdulillah dapat dibiayai oleh dana desa sendiri Bu. Di samping juga kita pun dari Dinas PMD pun juga selalu mengadakan pembinaan kepada kelompok masyarakat kayak posyandu, kayak PKK itu kami pun dari PMD juga selalu membina, dan juga ada lembaga adat desa banyak Bu yang kita bina ini, termasuk juga ada lembaga perekonomian desa. Kita Dinas PMD selalu kita mengadakan pembinaan kayak ini kan sedang berjalan ini penilaian BUMDes tingkat provinsi Bu. Alhamdulillah ini yang ditunjuk desa Guntung Besar Kecamatan Pelahari. Sekarang ini sedang makanya tadi ke Pak Dinas ke sana untuk menghadiri penilaian tersebut. Itu tingkat provinsi ya Pak? Tingkat provinsi, mudah-mudahan ini berhasil bahkan sampai ke tingkat nasional Bu. Karena terus terang kalau pergerakan perekonomian desa ini alhamdulillah banyak sudah desa-desa yang ada juga sampai ke tingkat nasional sudah ada. Nah itu nggih. Jadi kami di sini Dinas PMD selaku Dinas Pemberdayaan Masyarakat di Desa tidak henti-hentinya kami melakukan pembinaan dengan kelompok masyarakat yang di desa, yang ada di desa, apakah dari segi perekonomiannya, apakah dari kapasitas pemudanya dan banyak lagi yang lainnya Bu. Oke. Pak, salah satu mungkin juga yang menjadi indikator ya untuk desa menuju ke desa mandiri juga tadi adalah seperti yang Pak Fajar sampaikan, adanya BUMDes. Apakah BUMDes ini wajib Pak untuk setiap desa? Ya Bu, kalau BUMDes ini kan sesuai peraturan perundangan Bu, memang harus bentuk satu desa dibentuk. Alhamdulillah di tanggal desa sudah semua terbentuk BUMDes dan sudah hampir 50% sudah berbadan hukum. Oh begitu. Oke. Nah lalu BUMDes ini berarti apakah tersendiri ataukah dia dikelola oleh pemerintahan desa atau bagaimana Pak? Ya Bu, kalau memang kan kalau BUMDes ini kan BUMDes tersendiri Bu, cuma tidak lepas dari campur tangan pemerintah desa, karena pemerintah desa juga di sana juga ada penyerapan modal dari pemerintah desa. Nah jadi itu modal itu disertakan ke BUMDes yang di desa tersebut. Nah itu dengan modal itu mereka menjalankan unit-unit usahanya yang ada di BUMDes itu. Jadi alhamdulillah sudah ada beberapa BUMDes yang sudah dapat menghasilkan PADes Bu. Jadi kan itu ya alhamdulillah kalau istilahnya kalau BUMDes yang didukung oleh dan tanda kutip oleh ada lingkungan industri atau lingkungan usaha, jadi kan alhamdulillah itu kayak perkebunan tambang, alhamdulillah itu kan sudah dapat menghasilkan PADes walaupun tidak banyak, tapi alhamdulillah sudah ada gitu kan. Jadi kan karena tidak hanya Pemdes yang bercampur tangan, cuma sekali lagi kita harapkan karena BUMDes ini kan banyak harus ada intervensi dari SKPD lainnya Bu. Jadi tidak hanya PMD saja yang tanggung jawab. Jadi kan selama ini di bidang usaha ada usahanya di bidang pertanian, berarti itu harus ada intervensi dari SKPD terkait Bu. Jadi itu salah satu untuk mendorong BUMDes itu akan lebih baik, lebih berkembang. Jadi dengan ada intervensi dari SKPD teknis terkait, nah itu yakin pasti BUMDes yang ada di Ketanglaut ini akan berkembang dengan baik Bu. Artinya ketika 62 desa yang tadi terkategori sebagai desa mandiri, badan usaha milik desanya sudah beraktivitas dengan baik. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, bagus sekali kalau begitu. Ya, jadi dia ada
sumber pendapatan lainnya Pak desa. Iya. Oke, dengan usaha itu, iya. Nah, lalu bagaimana Pak dengan pengelolaan keuangan? Nah, kita tahu kan ya anggaran dari desa setelah berlakunya undang-undang desa kemarin itu MM-an kata orang, MM-an gitu ya. Mungkin tidak ada yang kurang dari 1 M gitu ya, satu desa begitu. Nah, dan sampai saat ini kita melihat pengelolaan keuangan, pemanfaatan dari program-program lebih kepada pembangunan fisik mungkin. Nah, bagaimana PMD memberikan arahan, pendampingan atau solusi terhadap jumlah keuangan desa yang cukup banyak, belum lagi mungkin nanti ditambah dengan penghasilan dari BUMDesnya tadi begitu ya, untuk mengarahkan pada seluruh sektor. Ya, jadi gini Bu, ini kan kalau kita bicara APBDes, itu kan dalam penyusunan APBDes itu ada kita menerbitkan Perbup penyusunan APBDes. Oke. Nah, jadi dari Perbup itu sudah ada persentasenya, 70-30. Nah, jadi itu juga untuk pembangunan, 30 untuk sitap dan lain sebagainya. Nah, jadi desa itu kan menyusun mereka anggarannya Bu, untuk ini, nanti dievaluasi di kecamatan, camat mengevaluasi, akhirnya terbitlah APBDes desa masing-masing Bu. Jadi itu kan sudah untuk contoh untuk fisik, pembangunan drainase, pembangunan JUT dan banyak. Nah, itu jadi itu sudah memang sudah ada ketentuannya dari Perbup penyusunan APBDes itu sudah kita mengacu kepada di atasnya Bu. Ada Permendes, ada Permendagri dan banyak itu. Nah, jadi itu sudah disebutkan untuk ini sekian, untuk ini sekian, untuk ini. Jadi itu sudah ada itu. Ya. Nah, mungkin ada alokasi tertentu yang sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan. Nah, tetapi kita tidak memungkiri pada saat ini masih ada sektor-sektor yang para perangkat desa, kepala desa itu tidak bisa menggunakan dana desa terhadap itu, padahal itu adalah urgen di desanya. Ya, karena itu Bu, karena aturan itu kan aturan itu yang bolehkan sudah jelas Bu, bla 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 bla. Jadi mereka untuk keperluan ini di luar itu memang agak sedikit Bu. Makanya kita selalu intens berkomunikasi dengan apakah Kemendagri ataupun atau Kemendes kan di situ sudah nih Bu, sudah cakap kitanya kayak apa bahasanya Bu lah. Kapalnya dilepas, buntut dipingkuti kayak itu kan. Memang desa ini otonomi kan, desa ini otonomi. Cuma kan secara aturan mereka juga harus harus atur itu. Jadi kan mereka sudah harus ini untuk ini bla 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 ini sudah. Jadi sekian persen sekian ini kan sudah ada. Jadi mereka untuk keluar dari situ sudah kada bisa Bu. Walaupun kita desanya otonomi. Itu menjadi permasalahan. Iya, permasalahan tertentu bagi desa karena kalau kita lihat kayak di Suara Rakyat misalnya di SR gitu Pak ya. Yang sering menjadi perbincangan, nah dan permasalahan itu tentang PJU ya, pembelian lampu bolam begitu. Nah, kenapa desa kada bisa menganggarkan untuk misalnya pembelian contoh bola lampu, padahal itu di kawasan desanya? Apakah memang tidak ada peluang dari Perbup penyusunan itu? Jadi gini Bu ya, ini kan kita bicara aset ini, berarti kita bicara aset, aset desa dan aset kabupaten Bu. Jadi kan kalau PJU itu kan aset kabupaten. Jadi kalau sudah aset kabupaten maka tidak diperankan dibiayai oleh desa. Tapi kalau aset desa maka desa dapat membiayai untuk pemeliharaan itu tersebut. Tapi kalau sudah aset kabupaten, nah jadi itu Bu, kadang-kadang kawan-kawan ini kan kayak apa ya? Memang istilahnya itu kan sebetulnya PJU memang seberapa dah harga bola lampu itu kan itu cuma kan ini kan bicara ini pengelolaan aset nih Bu. Pengelolaan aset ini kan ada kabupaten, ada desa kan. Jadi kalau masing-masing sudah. Jadi kadang-kala ini diampun orang, kita manunya kadang-kala ini ampun kita orang kadang-kala aja nih. Itu artinya gambarannya. Meskipun ibaratnya
hanya sedikit gitu ya, atau hanya anggarannya kecil gitu ya. Nah, tapi karena aturan ada pembagian pemilahan ada aset kewenangan kewenangan itu kewenangan betul. Nah itu Bu. Ini yang patut dipahami. Yang patut dipahami. Nah, lalu terhadap ini, karena ini misalnya asetnya kabupaten misalnya Pak ya, atau asetnya provinsi begitu. Artinya ketika ada kendala itu kan agak lama atau agak panjang prosedurnya ya untuk melakukan perbaikan. Nah, dalam hal-hal urgen, dalam hal-hal yang mendesak begitu, dalam Perbub penyusunan APBDes ini, adakah peluang yang bisa memberikan kesempatan kepada para kepala desa dan perangkatnya untuk melakukan itu? Setahun belum ada Bu. Jadi kan ya solusinya tuh mungkin ya apa ya, sukarela aja lagi. Jadi kan tapi kalau ada belum ada peluang itu Bu. Sumbangan kepala desa gitu ya. Jadi kepala desa itu Bang. Apa ya, macam-macam keperluan kepala desa juga. Betul sekali, padahal kita tahu perkawinan kepala desa juga, kematian kepala desa juga. Jadi kepala desa ini juga sedikit maaf presiden, ini sampai kan misalnya sampai ke lampu-lampu pun misalnya kita kepala desa juga akhirnya kan. Kata kober ojek kan kepala desa. Nah ini bini beranak kepala desa juga. Ya kan dari kepala kantor desa aja. Iya seperti itu. Oke. Dan itu yang patut dipahami ya, sehingga kepala desa dapat dapat memberikan pemahaman. Sedangkan di sisi lain Pak, masyarakat kita ini kan teriaknya kepada kepala desa dan perangkatnya begitu ya. Betul. Coba Bang Pak Kades dibaikiakan ini dibaikiakan ini gitu kan. Nah, gitu. Oke. Nah, lalu berkaitan juga Pak dengan masih dalam pengelolaan keuangan. Meskipun kita sudah tadi seperti Pak Fajar sampaikan, kita sudah melakukan pembinaan, melakukan pendampingan, melakukan pelatihan dan sebagainya khususnya pada bidang keuangan. Tetapi tidak bisa kita pungkiri masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintahan desa kita. Ini bagaimana Pak penjelasannya? Wah berat ini pertanyaan Bu. Ini kayak ulun di BAP jadinya ya kalau. Iya Bu, ya itu kayak apalah unjawabannya lah ini. Jadi kan memang kan selama ini kita selalu berusaha PMD ini kan selalu berusaha untuk membina para desa itu bagaimana mereka mengelola keuangannya sendiri, bagaimana mereka membelanjakannya keuangan desa tersebut berdasarkan aturan, berdasarkan RAB yang ada. Cuma itulah sudah ini memang ada beberapa desa yang katanya terindikasi dan saat ini pun belum tahu juga data pastinya kan. Cuma ada mungkin ada berita di luar, isu di luar, ada desa-desa yang sudah terindikasi ada penyalahgunaan penyimpangan dana ini. Gitu cuma itu rasanya cuma oknum aja Bu, oknum aja kan itu kan oknum aja. Jadi mudah-mudahan ulun berharap pada kawan-kawan desa ini lebih lebih berhati-hati, lebih kita sesuai aturan. Nah itu gitu. Jadi jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi kepada buan pensemuan di perangkat desa ini kan kayak itu harapan kami itu Bu. Oke, baik. Pak, tentu saja juga masyarakat desa kita dalam pemberdayaannya juga tidak terlepas dari bidang teknologi. Nah, bidang teknologi baik itu bagi para perangkat desa maupun juga bagi masyarakat sendiri. Nah, bagaimana kita memasukkan bidang teknologi ini pada lingkup pemerintahan desa dan pemberdayaan di desa itu sendiri? Baik Bu. Jadi kayak gini Bu ya. Kalau kita bicara teknologi kan memang saat ini eranya era teknologi ya. Jadi kita pegawai pun sudah diwajibkan dengan aplikasi-aplikasi pokoknya itulah. Nah, jadi memang di desa pun selalu kita dorong untuk mereka melek teknologi. Jadi mereka kita dorong berinovasi khususnya di bidang teknologi, khususnya di bidang pelayanan di desa tersebut. Jadi banyak sudah desa-desa yang melakukan pelayanan dengan teknologi. Jadi
ada aplikasi-aplikasi yang desa itu tersebut yang dapat mendukung pelayanan administrasi desa. Dan kepada masyarakat, kami di PMD itu ada program kegiatan TTG, Bu. Teknologi tepat guna. Jadi kami di PMD ini membina kepada kelompok masyarakat yang mereka ada kemampuan teknologinya, Bu. Jadi kemarin seperti apa, Pak? Jadi contoh kayak alat mengatam, gitu, Bu, alat penyemprot, alat pemupuk. Nah itu, Bu, itu setiap tahun dilombakan, Bu. Dilombakan, dibuat oleh desa sendiri. Iya, kelompok masyarakat di desa yang mempunyai kemampuan pengetahuan teknologi. Jadi mereka contoh membuat teknologi untuk mengharamkan ayam gitu, nah, contoh kayak itu. Jadi kan kelompok ini kan itu karena itu nantinya akan ada lomba tingkat provinsi, Bu. Provinsi sampai nasional. Jadi kemarin kalau ada salah, ulun baru di bulan kemarin sudah dalam penilaian, Bu. Sudah dalam penilaian tingkat provinsi. Nah, jadi itu karena kawan-kawan kelompok TTG yang Posyantek di desa ini yang sudah juara di kabupaten, mereka akan diikuti di provinsi, bahkan sampai nasional. Nah, itu, Bu. Jadi itulah salah satu program di Dinas PMD ini di bidang teknologi. Kami membina para kelompok Posyantek di desa-desa yang mempunyai kemampuan di bidang teknologi, apakah itu teknologi digital ataupun teknologi yang bersifat mesin, atau kayak contoh tadi kan kemarin itu ada alat teknologi itu untuk pemupukan, Bu. Ada kemarin, ulun lupa, dari desa tanaman maksudnya. Iya. Ada, saya lupa desa apa itu. Nah, salah satunya itu kemarin sudah dinilai dari provinsi. Dan banyak tuh, Bu, ada banyak lah, hampir desa-desa itu selalu kita dorong untuk Posyantek ini, Bu. Jadi mereka bentuk Posyantek. Nah, di situ mereka menciptakan teknologi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu, Bu. Lalu hasil daripada TTG ini, Pak, apakah hanya sekadar untuk mengikuti lomba atau nanti ada dikembangkan di masyarakat? Dan adakah yang sudah berkembang di masyarakat hasil dari TTG mereka itu dipergunakan oleh masyarakat itu? Ya, harapan kami kayak gitu, Bu. Harapan kami TTG ini tidak hanya sampai di lomba saja. Jadi ini kan ada usernya, nanti pemakainya kan. Jadi kan contoh teknologi kemarin, contoh satu lah. Jadi kan kayak untuk pemupukan, berarti itu kan kemarin alhamdulillah di Sport kemarin meminta videonya untuk pemupukan, karena kemarin ada alat pemupukan itu kan mereka mungkin untuk memupuk lapangan bola itu. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan itu dapat memang sesuai spek yang mereka harapkan. Jadi mereka akhirnya tidak sampai untuk passion untuk show untuk lomba saja. Jadi harapan kita masyarakat yang dapat menggunakan teknologi tersebut, Bu. Jadi dengan itu kan mereka akhirnya yang punya teknologi akhirnya mereka berpikir untuk mengembangkan lebih canggih lagi kan, kayak gitu, karena ada pemakainya kan. Nah, memang harapan kita kayak itu. Jadi kada stagnan, imbas sudah lomba jadi makanya itu kami kemarin ada berusaha, mudah-mudahan kami nanti ada kemarin rencana membuat aplikasi itu, yaitu untuk kayak aplikasi untuk alat teknologi itu, Bu. Alat-alat ya, Pak. Yang alat deres malam ada coba lah. Deres banyak lah itu kemarin. Pokoknya banyak tuh dari desa-desa itu yang menampilkan teknologinya mereka masing-masing. Nah, lalu menyoal ke peran PMD sendiri, Pak, untuk untuk memasarkan atau untuk mengekspos lebih luas hasil dari TTG masyarakat ini. Ya, untuk sementara, Bu, memang kita masih mengupayakan. Kemarin kan kita kemarin ada mencoba, cuma ini masih belum, baru mau akan, Bu. Kemarin kita mau mencoba kayak marketplace itu, untuk aplikasi kayak marketplace. Nah, itu kemarin kan saya lupa nama aplikasinya itu. Salah satu mungkin ada showroomnya begitu ya di kalau itu sih masih belum, Bu. Jadi kalau itu masih belum. Tapi kami selalu mengekspos, karena kan setelah lomba di provinsi selalu kita ekspos, Bu. Jadi memang secara waktu belum, Bu, tapi kami selalu berusaha untuk memperkenalkan
alat tersebut. Iya, Jadi iya. dan itu pun ulun juga pun berharap kepada yang diisi alat itu juga sambil mempromosikannya. Iya, betul, iya. Nah, kan sekarang kan gampang harus ke medsos banyak kan. Betul. Nah, itu kan bisa aja ke mandiri mereka. Iya, kan. iya, tapi Nah, tetap orang-orang biasanya bisa ingin melihat secara nyata. Iya, gitu ya, iya. gitu. Jadi Nah, kan dan kami pun Pemdi pun masih mencoba untuk membuat suatu aplikasi itu yang mungkin nanti berupa marketplace itu, jadi mereka tinggal membuka di aplikasi tersebut. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Iya, amin, Keranjang amin. kuning jadi orang tuh. Nah, keranjang kuning. Keranjang kuning biar lah. Iya. Betul. Oke, seperti itu. Oh ya Pak, PMD sekarang kantornya sudah pindah atau masih di situ Pak? Masih ya. Alhamdulillah masih Bu, masih ngelawas kayak mana. Mudah-mudahan rencana tahun depan ini insyaallah lah. Ini masih direhab. Mudah-mudahan kita tahun depan sudah bisa ke kantor yang baru. Soalnya kalau masih di kantor lama kan lahannya sempit nih Pak. Iya, betul Bu. Jadi kan harapan kawan-kawan yang untuk membangun showroom kan tidak bisa. Iya, benar Bu. Tolong doanya aja Bu biar amin. dengan lahan yang luas berarti kami ada berkesempatan untuk membuat showroom seperti dikatakan tadi kan. Iya. Nah, itu mudah-mudahan. Amin. Oke, baik. Tidak terasa ternyata ya. Nah, soal teknologi ini bagi masyarakat. Nah, lalu bagi para pelaksana pemerintahan desa ini kan termasuk juga ada badan BPD, itu badan permusyawaratan desa. Itu masukkah pemerintahan desa atau bagaimana? Masih jadi sasaran dari pembinaan PMD atau bagaimana Pak? Iya. Sekarang kan Bu, kalau BPD badan permusyawaratan desa itu kan merupakan unsur dari desa juga, dan itu masih memang salah satu unsur yang juga kami bina Bu. Dan saat ini kami selalu berupaya untuk meningkatkan kapasitas dari anggota BPD tersebut. Jadi kami alhamdulillah dalam tiap tahun itu masih ada anggaran untuk berupa BIMTEK bagi anggota BPD, karena kan BPD ini kan merupakan mitranya Kades kan. Iya, betul. Jadi BPD ini sebenarnya strategis Bu perannya. Sebenarnya karena kan Musdes mereka melaksanakan. Ini mereka melaksanakan, jadi mitra bagi dari Kades tersebut. Jadi mau kada mau kita pun harus meningkatkan kapasitas mereka Bu anggota BPD. Jadi alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ini kita sudah bisa melaksanakan BIMTEK bagi anggota BPD, karena terus terang anggota BPD ini parak sama juga jumlahnya lawan perangkat desa. Oh begitu. Tinggi karena berapa orang Pak? Kalau satu desa idealnya? Di desa ini Bu rata-rata paling sedikit 5 Bu. Nah 5, ada yang 7, ada yang tambah stafnya lagi, jadi paling sedikit 5 karena kan harus ganjil. Karena ganjil itu kan begitu. Karena dalam voting itu kan harus ganjil kan. Jadi harus. Pak, yang masih belum begitu diketahui, yang masih belum begitu memasyarakat tentang peran dengan dari BPD ini. Ada yang ada yang bahkan masyarakat kita ini kada tahu ya pagerang BPD di desa itu. Seperti itu. BPD kan sebagai lembaga yang mengawasi penganggaran. Nah, jadi kan setiap ada untuk penyusunan anggaran APBD di sini kan harus didahului oleh Musdes yang diperkeras oleh BPD. Nah, jadi kan BPD pun situ juga mengawasi kinerja kepala desa. Nah, itu sebenarnya. Cuma mengawasi bukan sedetail seperti auditor Bu. Nah, jadi kan mereka mengawasi contoh ini ada pembangunan drainase, jadi mereka berhak mengawasi itu apakah dibangun atau kada. Tapi kalau secara detailnya itu kan bukan ranah mereka, itu sudah ranah APIP atau yang lainnya gitu kan. Jadi mereka ini dibangun, jadi mereka harus mengawasi, mereka ada Bu buku kayak buku jagal. Jadi mereka ini bangunan drainase, mereka mengawasi, mereka foto, mereka laporkan gitu, ya kayak gitulah saya. Tidak mengawasi secara global lah. Secara kalau secara teknis kan nanti ada bidang tertentu. Itu. Seperti itu. Apakah BPD ini punya kantor sendiri atau ngantor di kepala desa atau bagaimana Pak?
Ya Bu, idealnya memang Idealnya atau sendiri harus ya. sendiri, cuma kan sementara ini ada juga sudah yang berkantor sendiri. Apakah itu pemanfaatan kantor yang sudah tidak terpakai mereka sebagai kantor BPD, dan masih banyak tertentu, gitu ya, masih banyak yang mereka masih berkantor gabung di balai desa dengan mungkin ada space sedikit untuk gitu. Tapi kalau berkantor sendiri cuma sudah alhamdulillah sudah beberapa desa yang sudah dapat membangun kantor BPD sendiri, Bu. Oke. Lalu kedudukannya Pak, BPD ini samakah dengan perangkat desa? Artinya tadi berlaku di Undang-Undang 2014 tadi usia sekian tahun baru atau bagaimana? Tidak, Bu. Kalau BPD ini kan mereka dipilih perwakilan, Bu. Jadi kan mereka sama masa jabatannya seperti kemarin kan ditambah jadi 8 tahun. Jadi 8 tahun. Mereka 8 tahun ini nanti habis akan lagi diadakan pemilihan. Masa kerjanya berapa tahun, Pak? Ya, 8 tahun tuh, 8 tahun tuh. Sesuai kayak Kades, Bu. Oh, Kades, Bu. Oke. Kades. Ya. Kades kan 8 tahun betul. Iya. Oke. Soalnya ini ada yang tanya, Pak. Ada kan sekarang nih banyak nih teman-teman muda kita begitu ya, teman-teman yang baru lulus kuliah. Mereka punya minat untuk berkiprah di desa gitu. Nah, ini kemarin dipertanyakan ada BPD katanya iyakah BPD itu bukan perangkat desa atau BPD tersendiri kayak apa ininya mungkin ya seperti itu. Makanya tadi tanyakan ini. Oke, seperti itu. Nah, 8 tahun nanti akan dilakukan pemilihan lagi begitu Pak. Nah, ya. Perwakilan, Bu. Jadi bagi teman-teman nih yang berminat, yang ingin membaktikan diri ya di situ 8 tahun nunggunya Pak ya. Ini serentak apa atau karena kemarin ya pemilihan kepala desa itu serentak ya. Berarti lalu di dalam perjalanan 8 tahun ini adakah misalnya ada yang mengundurkan diri, misalnya kemudian ada yang diberhentikan mungkin karena tidak bisa melaksanakan tugas atau sakit atau bagaimana begitu, atau karena meninggal dunia. Lalu adakah PAW setelah itu? Iya, Bu. Karena anggota BPD kan mengiringi jabatan Kades, Bu lah. Jadi kalau 8 tahun juga. Jadi kan jadi kan memang dinamis, Bu. Ada yang misalnya BPD ini kan mereka tidak terikat jam kantor segala macam kan. Oh, begitu. Jadi kan mereka cuma diwajibkan untuk dalam sebulan itu membuat rapat undupan berapa kali itu rapat itu dia kewajiban mereka. Di samping mereka melakukan pengawasan terhadap kinerja Kades kan. Jadi memang selama ini, Bu, banyak aja nang BPD mundur diri karena itu tadi, karenanya bekerja ke lain, karenanya pindah domisili. Nah, jadi itu, Bu, langsung ada PAW-nya, Bu. Karena kan di waktu ulun lupa tahun berapa itu pemilihan pertama itu kan, jadi kan pemilihan pernikahan kan itu, Bu, perwakilan desa, perwakilan dusun. Ya contoh desa, anggaplah desa A. Jadi kan desa A ini kan ada berapa dusun, anggap 5 dusun, jadi dusun satu ini sekian ada berapa orang. Jadi di situ kan berurut, Bu, sudah urut. Jadi nomor 1 nih sudah jadi anggota kan, sudah diangkat deskan bupati sebagai anggota PD. Kalau ini mundurnya atau berhalangan, maka PAW-nya nomor 2. Nah, yang kurang lebih kayak di DPR lah. Kan DPR kan yang nomor 2 kan yang mundur, berarti yang kedua naik. Begitu seterusnya, Bu. Nah, begitu juga di dusun yang lainnya gitu juga. Jadi artinya ketika ada masyarakat kita, kawan-kawan kita, kaula muda kita nih yang berminat tuh itu mereka harus mendaftar terlebih dahulu begitu ya? Nanti ya pas pemilihan, Bu. Jadi pas pemilihan di awal nanti pas habis masa jabatan. Tapi kalau selama ini belum habis berarti PAW-nya itu. PAW-nya kecuali PAW-nya sudah habis ataupun PAW-nya baru kita melakukan umum begitu. Enggak, cuma dusun itu juga. Dusun yang kosong itu aja. Karena BPD ini perwakilan kecuali untuk anggota perempuan, Bu. Kalau perempuan ini kan dipilih oleh sedesaan, Bu. Oh, begitu. Kalau untuk perwakilan perempuan ini dipilih oleh satu desa. Tapi kalau anggota biasa ini cuma ulun mau ke dusun 1. Ulun, Pian, Peri. Nah, dusun 1 jadi itu jadi dipilih. Oh, begitu. Jadi sedusun itu jadi milih kadang semua sekampungan kada. Tapi kalau perwakilan perempuan maka ini dipilih sekampungan.
Nah, itu aja bedanya, Bu. Oke. Ya, seperti itu ya penjelasannya. Ya, rekan yang kemarin bertanya begitu ya. Dan kalau memang masih belum paham apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fajar, mungkin bisa ketemu dengan Pak Fajar nanti ya. Silakan mengetahui begitu. Buan pian bertahan saya nanti datang ke PMD. Kalau berkaitan dengan desa, silakan datang ke PMD untuk bertakwa, untuk berkonsultasi. Kami dengan tangan terbuka menerima buan pian bertahan. Oke, baik. Baik, ternyata waktu kita sudah berada di penghujung ya untuk bincang-bincang kita di pagi hari ini, dan kita memang kalau masalah pemberdayaan pemerintahan desa seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fajar, ruang lingkupnya itu sangat luas dan dinamis ya Pak ya, selalu bergerak, selalu berputar, dan selalu ada inovasi-inovasi. Pak, terakhir nih mungkin desa-desa atau wilayah-wilayah kita yang mandiri, nah adakah inovasi yang menjadi andalan bagi kita selama ini, Pak? Inovasi andalan bagi kita, Bola, yang mandiri, Bola. Dari desa mandiri, iya. Kalau itu, Bu, kita sekarang ini masih kepada reward, Bu. Kepada reward. Jadi kan kepada desa mandiri ini kita mereka mendapatkan anggaran BKK, Bu. Nah, bantuan keuangan khusus. Nah, jadi itu apakah desa mandiri ataupun desa yang berprestasi di bidang lainnya, yang melaksanakan tugas dari lainnya, Bu. Contoh mereka dapat juara ini, juara tingkat nasional, provinsi. Nah, alhamdulillah saat ini mereka diberikan BKK itu, Bu, dengan nominal yang berbeda, Bu. Tapi yang paling tinggi itu untuk desa mandiri yang nominalnya lebih besar lah daripada juara ini kan itu bertingkat, Bu. Jadi kalau untuk mandiri sekian dapat BKK itu, jadi itu nanti kita masukkan di APBDes. Nah, itu jadi, Bu. Maksudnya apakah untuk mendorong dan memberikan motivasi dari pemberdayaan masyarakat desa, setiap desa misalnya yang memiliki prestasi apakah itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi atau tingkat nasional, itu akan berpengaruh terhadap BKK tadi, Pak? Iya. Jadi kan semakin banyak persen yang dia dapat, maka kan semakin tinggi. Ya, karena kan per poin, Bu. Per poin. Juara ini dapat, juara ini dapat, juara ini dapat. Nah, itu kan setelah kita klarifikasi kita dengan kawan-kawan tim, termasuk dari BPKAD, dari itu kan, itu dapat, Bu. Jadi semakin banyak prestasi mereka, maka semakin banyak juga nominal yang mereka dapat. Nah, itu alhamdulillah itu, Bu. Nah, ini adalah salah satu inovasi yang mendorong pemberdayaan masyarakat desa gitu ini. Jadi sehingga mereka selalu berlomba-lomba untuk melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan prestasi itu dengan pemerintah desanya, dengan masyarakatnya. Oke, kita berharap mudah-mudahan dalam waktu yang sudah ditargetkan 130 desa kita akan dapat menjadi desa mandiri. Amin. Dan desa yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Amin. Baik, waktu kita sudah berada di penghujung, bahkan sudah berada di zona lewat dikit. Kita akan mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini, Pak Fajar. Tapi saya masih minta closing, Pak, statement closing dari Tian, baik untuk pemberdayaan pemerintahan desa maupun untuk masyarakat desa secara keseluruhan. Baik. Untuk kepada seluruh desa-desa yang di tanah ini, terus tingkatkan prestasi kalian, terus kita berjuang untuk ke tingkat yang lebih maju lagi bersama-sama, supaya apa yang kita idamkan selama ini menjadi memesejahterakan seluruh masyarakat itu akan tercapai. Mungkin itu saja. Kalau ada hal-hal yang kawan-kawan dari desa yang ingin lebih jelas tentang penyelenggaraan pemerintahan desa ini, silahkan langsung bisa datang ke kami, ke Dinas PMD,
untuk bersama-sama kita berkoordinasi, berkonsultasi demi kemajuan desa kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, demikian program Tanah Laut Penyapa edisi hari ini, Rabu 8 Mei 2025.